Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dosen penilai praktikum fisiologi hewan. Pada kali ini, kelompok C1 ingin mempresentasikan mengenai analisis karakteristik suara Dutapirnus melantosticus menggunakan software Audacity. Adapun isi dari kelompok kami yakni ada Aurora, ada Yunik, ada Fidela, ada Rafa Ayesha, ada saya, Satrio Bagaskoro, serta ada Syahnas. Lalu masuk pada tahap pendahuluan, yakni pertama membicarakan mengenai komunikasi suara pada Anura. Katak atau kodok atau ordo Anura biasanya menggunakan suara sebagai komunikasi utama mereka. Biasanya mereka menggunakan untuk perkawinan atau advertisement call serta pertahanan wilayah. Setiap spesies biasanya memiliki karakteristik sendiri untuk mengidentifikasi spesies apa di dalam ordo Anura itu sendiri. Lalu masuk pada spesies kajian, yakni Dutapirnus melantosticus atau bisa dipanggil dengan kodok buduk atau Asian tot, atau bisa dibilang sebagai spesies yang kami gunakan pada praktikum kali ini biasanya umum dijumpai di Asia Tenggara, serta biasanya kodok atau spesies ini adaptif pada lingkungan manusia. Lalu ciri utama atau karakteristik utama yang dilakukan pada spesies ini adalah biasanya jantan menghasilkan panggilan vokal serta musim reproduksi. Selanjutnya, mengenai bioakustik dan Audacity sebagai pendekatan ilmiah. Bioakustik merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari produksi, transmisi, serta persepsi suara suatu organisme. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan bioakustik sebagai suatu dasar untuk menganalisis karakteristik suara ordo Anura secara kuantitatif, berdasarkan sinyal suara yang telah kami dapatkan. Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, kini ilmu bioakustik dapat dianalisis menggunakan berbagai perangkat lunak atau software yang sudah banyak ada di internet. Salah satunya Audacity. Keunggulan dari Audacity ini adalah karena penggunaannya yang mudah, akurat, serta mengunduhnya itu secara gratis. Adapun parameter akustik yang kami analisis meliputi call duration, yaitu durasi dari awal hingga akhir suara, kemudian ada call period, yaitu durasi dari satu panggilan ke panggilan berikutnya, kemudian ada interpulse interval, yaitu waktu di antara pulsa dalam satu panggilan, kemudian ada pulse number, yaitu jumlah pulsa dalam satu panggilan, serta dominan frekuensi. Dalam satuan hertz, yaitu frekuensi dengan intensitas maksimum. Selain frekuensi dominan, dalam analisis ini kami juga mengamati frekuensi minimum dan frekuensi puncak untuk memperoleh gambaran spektral suara yang lebih lengkap. Melalui parameter-parameter tersebut, karakteristik suara dapat dianalisis secara terukur dan sistematis. Yang menjadi tantangan adalah kajian bioakustik spesies di Indonesia ini masih terbatas. Pemanfaatan software seperti Audacity untuk melakukan analisis suara juga masih jarang terdokumentasikan. Oleh karena itu, praktikum ini kami bertujuan untuk menganalisis karakteristik pada suara Dutapirnus melantosticus menggunakan perangkat lunak Audacity berdasarkan parameter akustik yang digunakan. Alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah handphone, yaitu untuk kamera dan perekam suara, ada laptop untuk menjalankan perangkat lunak, lalu ada Audacity sebagai perangkat lunak, lalu ada Stenocanto untuk pengumpulan rekaman suara hewan. Dan ada bahan yaitu Anura dengan spesies Dutapirnus melantosticus. Selanjutnya ada langkah kerja analisis Audacity. Yang pertama, buka software Audacity hingga memunculkan tampilan seperti berikut. Selanjutnya, import file rekaman suara Dutapirnus melantosticus dengan membuka file, lalu klik open. Berikut merupakan tampilan awal dari file. Selanjutnya, ubah ke mode multiview dengan cara menekan titik 3 di bagian rekaman suara setelah diklik. Lalu, scroll ke bawah hingga menemukan bagian multiview. Berikut tampilan saat mode multiview. Yang keempat, blok dan hapus 15 detik bagian awal dan akhir suara agar mendapatkan rekaman yang konsisten dan jelas. Lalu blok rekaman dan tekan bagian efek. Lalu noise reduction. Lakukan noise reduction dengan mengeklik bagian Get Profile Noise dan OK. Lakukan hingga rekaman terdengar lebih bersih.
Selanjutnya, blok bagian call duration, lalu lakukan noise reduction pada profil suara tersebut agar hilang dari suara lingkungan. Selanjutnya, analisis dan catat data yang diperlukan, yaitu call period dan call duration. Pada bagian call duration atau call period, lakukan blok pada bagian tertentu dan hitung start and length selection dari bagian masing-masing. Selanjutnya, blok semua rekaman, lalu pilih opsi Analyze, kemudian Plot Spectrum. Setelah muncul grafik, arahkan kursor kepada kurva di paling kiri untuk menemukan frekuensi minimum dan ke paling yang kanan untuk menemukan frekuensi maksimum. Setelah itu, arahkan kursor ke puncak paling tinggi dari kurva untuk menemukan peak dari kurva tersebut. Untuk hasil, kami memperoleh 3 call, yaitu call 1, call 2, dan call 3. Untuk call duration, yaitu lama call itu berlangsung, kami mendapatkan rata-rata 0,164. Lalu ada interpulse interval yang mana itu adalah jarak antara akhir call pertama hingga awal call kedua, yaitu interval 1 yaitu 0,160 dan interval 2 yaitu 0,104. Lalu kami mendapatkan call period yang merupakan awal dari call pertama hingga awal call kedua, yaitu yang period 1 adalah 0,324 dan period 2 0,263. Lalu kami mendapatkan pulse dari ketiga call, yaitu call 1 mendapatkan 12 pulse, call 2 mendapatkan 11 pulse, dan call 3 mendapatkan 13 pulse. Dengan hasil yang kami peroleh, yaitu call duration 1 adalah 0,171 detik, call 2 yaitu call durationnya ada 0,163 detik, dan call ketiga 0,159 detik dengan rata-rata 0,164. Lalu ada rata-rata call period yaitu 0,2935 dan rata-rata interpulse interval yaitu 0,132. Lalu ada dominan frekuensi. Dengan dominan frekuensi yang didapatkan adalah 2894 dan minimum frekuensi kami mendapatkan 100 dan maksimum frekuensi kami mendapatkan 7.796. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai karakteristik akustik dari Dutapernus balanusticus. Spesies ini merupakan salah satu anggota famili Bufonidae yang aktif mengeluarkan panggilan reproduksi pada malam hari. Pertama, kita akan membahas dari aspek temporal atau waktu. Yang pertama merupakan durasi panggilan. Diperoleh dalam pengamatan kami berkisar antara 0,159 hingga 0,171 milidetik dengan rata-rata sebesar 0,164 milidetik. Rentang variansi yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa pola temporal panggilan ini relatif stabil antar panggilan yang direkam. Stabilitas ini juga penting karena dalam komunikasi akustik pada katak, konsistensi durasi ini membantu menjaga identitas atau sinyal supaya mudah dikenali oleh individu atau spesies yang sama. Selain itu, terdapat juga durasi struktur panggilan yang tersusun dari 11 hingga 13 pulse dalam satu kali panggilan. Terdapat nilai interpulse interval atau jarak antar pulse tercatat sebesar 0,132 milidetik. Pola ini juga menunjukkan bahwa tipe suara yang dihasilkan bersifat pulsatil, yaitu terdiri dari denyut-denyut suara yang tersusun secara berulang dan juga teratur. Ritme yang teratur ini berperan penting dalam proses seleksi pasangan, karena betina umumnya mampu membedakan pola ritme tertentu dan juga cenderung memilih panggilan yang konsisten serta stabil. Yang selanjutnya merupakan aspek frekuensi atau spektral. Frekuensi dominan atau frekuensi puncak tercatat sebesar 270-92 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa energi utama suara berada pada rentang frekuensi menengah hingga tinggi. Rentang ini juga masih sesuai dengan kisaran umum panggilan katak pada umumnya. Selain itu, frekuensi minimum terdapat 47 Hz menunjukkan adanya komponen frekuensi rendah dalam spektrum suara.
Meskipun bukan komponen utama, frekuensi rendah ini memiliki kelebihan dalam penyebaran suara, terutama di lingkungan yang lembab atau memiliki banyak vegetasi, karena cenderung mengalami pelemahan yang lebih kecil dibandingkan frekuensi tinggi. Variasi frekuensi ini juga seringkali berkaitan dengan ukuran tubuh dan juga kondisi lingkungan pada katak. Kemudian ada aspek amplitudo atau intensitas suara. Amplitudo maksimum tercatat sekitar negatif 25,2 dB pada frekuensi dominan. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas suara paling kuat memang terkonsentrasi pada frekuensi utama panggilan. Sementara itu, pada frekuensi minimum sekitar negatif 31 dB dan pada frekuensi maksimum sekitar negatif 26 dB. Perbedaan nilai ini relatif kecil dan juga tidak menunjukkan adanya fluktuasi ekstrim antar panggilan. Dengan demikian, amplitudo dapat dikatakan relatif konsisten. Konsistensi amplitudo ini juga penting karena intensitas suara mempengaruhi daya jangkau atau sinyal lingkungan yang alami. Jika amplitudo suatu berfluktuasi, maka menyebabkan efektivitas juga menurun. Nah, jadi secara keseluruhan, kombinasi antara durasi yang stabil, kemudian jumlah pulse yang konsisten, dan juga frekuensi yang berada dalam rentang efektif, serta amplitudo yang relatif tetap menunjukkan bahwa panggilan yang dianalisis termasuk dalam kategori advertisement call. Nah, panggilan ini berfungsi untuk menarik pasangan sekaligus mempertahankan wilayah dari individu lain. Dengan demikian, karakteristik akustik yang diperoleh dalam penelitian ini masih berada dalam kisaran variasi alami dan juga mendukung peran biologis Dutapersonus melanosticus dalam sistem komunikasi reproduksinya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa analisis karakteristik akustik vokalisasi Dutapersonus melanosticus di area persawahan pada malam hari berhasil dilakukan menggunakan perangkat lunak Audacity melalui pendekatan analisis waveform dan spektrogram berbasis Fast Fourier Transform atau FFT. Melalui analisis tersebut, frekuensi dominan panggilan berhasil diidentifikasi pada kisaran 2894 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa energi utama suara berada pada rentang frekuensi menengah yang umum digunakan oleh Anura sebagai sinyal komunikasi reproduksi. Selanjutnya, berdasarkan parameter temporal, durasi panggilan atau call duration berkisar antar 0,159 hingga 0,171 detik dengan rata-rata sebesar 0,164 detik. Nilai ini mengindikasikan bahwa pola temporal yang dihasilkan relatif stabil antar panggilan. Selain itu, struktur panggilan tersusun atas 11 hingga 13 pulse per call dengan nilai interpulse interval rata-rata sebesar 0,132 detik. Temuan ini menunjukkan bahwa pola panggilan bertipe pulsatil dengan ritme yang konsisten. Rata-rata call period sebesar 0,2935 detik juga menunjukkan adanya keteraturan interval antar panggilan yang berpotensi mendukung efektivitas transmisi sinyal dalam lingkungan alaminya. Dari sisi spektral, rentang frekuensi suara terdeteksi antara 100 hingga 700 hingga 7796 Hz. Hal ini mencerminkan distribusi energi spektral yang luas, mulai dari komponen frekuensi dari yang rendah hingga yang tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi data kuantitatif mengenai parameter temporal dan spektral vokalisasi Dutapersonus melanosticus melalui aplikasi Audacity. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk analisis statistik lanjutan serta berkontribusi pada pengembangan kajian bioakustik Ordo Anura. Demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok C1 mengenai analisis karakteristik suara Dutapersonus melanosticus menggunakan software Audacity. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, analisis bioakustik melalui
parameter temporal dan spektral mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai struktur panggilan spesies tersebut, serta menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak analisis suara seperti Audacity dapat mendukung kajian ekologi dan perilaku amfibi secara ilmiah. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan seluruh teman-teman dan juga seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Sekian dan terima kasih.